Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Robin. Kali ini pembahasan kita adalah sambungan dari video yang sebelumnya, di mana kita membahas bagaimana cara merencanakan bagaimana cara membangun sebuah aplikasi bisnis seperti sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan ya, jual beli stok. Di mana pada video sebelumnya itu kita sudah membahas kira-kira bentuk database-nya seperti ini, tetapi mungkin saya akan mencoba merancang satu form saja hingga form barang saja kali ini, di mana form lain sisanya nanti boleh dirancang sendiri. Nah, untuk tabel form pembelian ini sendiri, untuk form pembelian ini, tabel pembelian maksud saya. Nah, tabel pembelian ini sebenarnya ini bentuk yang tidak normal ya, karena ya memang ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, di mana bentuk yang normal itu kita harus pisahkan menjadi dua tabel. Bentuk normal mempermudah kita melakukan pencarian dan pengelompokan. Kemudian pengolahannya itu sedikit lebih sulit ya. Tetapi nanti pada saat kita gunakan cara yang tidak ternormalisasi seperti ini, memogramnya memang lebih mudah, membuat laporannya mungkin lebih mudah, tetapi datanya nanti pada saat pencarian lebih sulit ya. Jadi selalu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, karena video ini memang dibuat untuk pemula yang dalam sistem informasi, jadi sehingga di sini saya tidak membahas normalisasi tabel database. Jadi di sini saya hanya menggunakan tabel pembelian yang tidak dinormalisasi. Langsung saja. Nah, pada tahap nanti perancangan laporan, kita akan menggunakan fast report ya, dan mudah-mudahan menggunakan fast reportnya mungkin saya ada sedikit lupa, jadi mungkin ada penyesuaian sedikit ya. Jadi saya langsung aja, di sini saya mengembangkan aplikasi dengan RAD Studio dengan bahasa program Delphi. Jadi saya akan memilih Visual Form Application Delphi. Mungkin saya akan mempersiapkan folder untuk menyimpan program saya dulu di sini. Jadi, nah saya akan menyimpan folder di sini, menyimpan data di folder ini, katakanlah SI jual beli stok. Oke, saya siapkan foldernya. Nah, jadi form ini akan saya jadikan form utama. Jadi beberapa hal harus saya setting. Yang pertama, namanya saya ganti menjadi form utama, FRM utama. Kemudian bagaimana caranya supaya form ini kalau dijalankan langsung besar ya, jangan ukurannya seperti ini karena nanti fiturnya kan banyak ya. Jadi saya langsung menggunakan Windows State Maximize. Jadi sehingga begitu dijalankan aplikasi ini besar, tampilan formnya besar. Kemudian untuk judul ini sendiri, judul itu saya akan mengganti di property caption, katakanlah sistem, saya ganti judulnya menjadi sistem informasi penjualan, pembelian, persediaan. Oke, nah karena ini akan saya jadikan form utama, maka settingannya itu ada yang namanya, sebentar ya, form style. Form style akan saya gunakan MDI form. MDI form itu nanti bisa diletakkan form lain di atasnya, di dalamnya bukan di atasnya ya. Jadi sehingga nanti form yang diletakkan di dalam itu adalah form anak yang tidak bisa keluar dari induknya. Oke, jadi saya menggunakan MDI form. Nah, lalu project disimpan dulu. Oke. Nah, project disimpan di folder yang sudah saya tentukan di sini. Ini form utama. Nah, project ini saya kasih nama SI jual beli stok di folder yang sama juga. Nah, kemudian mungkin tampilan supaya cantik saya tidak gimana ya? Kebanyakan orang menggunakan ribbon ya. Ini adalah menggunakan toolbar di mana saya harus mempersiapkan banyak gambar cantik-cantik. Tapi di sini saya akan membuat prototipenya saja, jadi tampilan simple. Jadi saya menggunakan menu utama. Jadi saya menggunakan menu, tarik aja menunya ke dalam. Nah, jadi menunya mungkin nanti akan seperti ini tampilannya, tetapi tetap saja saya tidak menggunakan gambar-gambar, icon-icon yang cantik ya. Nah, jadi main menu katakanlah saya letakkan di bagian sini aja, main menu. Oke, nama diganti. Menu boleh di double klik dan desain. Nah, kita double klik, katakanlah ini adalah menu aset kita. Aset kita biasanya menggunakan istilah master, di mana di dunia aplikasi bisnis, aset dalam aplikasi bisnis kita bernama master. Kemudian tidak lupa setiap aplikasi bisnis pasti punya transaksinya. Nah, dan yang terakhir adalah laporan. Nah, tentunya kita tidak membahas di video ini sampai kepada bagaimana user ya, user bisa login dan lain-lain ya, hak akses ya, kita tidak membahas sampai di sana.
Oke, jadi master ini menunya boleh saya ganti. Jadi mn master. Di sini saya ganti mn run saja. Di sini saya ganti mn lab saja. Nah, di mana laporan ini nanti seharusnya dalam laporan ini nanti ada laporan daftar barang, caption ya, laporan daftar barang. Oke, nah kemudian ada lagi nanti laporan misalnya customer ya. Tanda dan diberikan supaya ada tanda garis bawah ya, seperti ini, menu file dan lain-lain ini. Apabila saya tekan tombol ALT dari keyboard ya, itu garis bawahnya muncul sendiri. Dimana artinya saya bisa membuka menu ini dengan menekan tombol dan ALT tombol yang digarisbawahi tersebut ya. Oke, jadi di sini saya juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, kemudian supplier kalau perlu ya. Nah, kemudian untuk pemisah saya bisa menggunakan tanda dan garis. Tanda dan sebuah garis ya, atau garis saja bisa. Oke, nah di mana pemisah setelah dipisahkan saya mau membuat laporan penjualan ya, penjualan, kemudian laporan pembelian. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara memasang menu ya, dan ini boleh didesain ya. Nama diganti. Menu laporan, menu L barang. Kenapa tidak menu barang saja? Karena nanti di menu master ini juga akan saya buat menu barang. Jadi menu barang di sini dengan menu barang di sini nanti namanya berantem ya. Jadi ada baiknya di sini dibedakan, ini adalah menu L barang, nanti yang di sana adalah menu M barang. Jadi membedakan menu barang dari laporan dan master. Saya lanjut. Di sini saya ganti MN kas. Di sini saya ganti MN supplier maksudnya. Di sini lupa huruf L-nya, laporan customer, di sini laporan supplier, di sini laporan ya MN L jual, di sini laporan dengan menu ML L beli. Nah, jadi di sini saya akan lanjutkan dengan pembelian dan penjualan. Lalu setelah itu ini nama ya, salah ya, dinamakan MN ya, MN T jual, transaksi penjualan. Lalu caption diganti menjadi penjualan, yang ini diganti menjadi pembelian. Oke, tidak lupa nama menu. Nah, jadi nama menu diganti menjadi MN T beli. T beli. Nah, tidak lupa dengan yang di menu master. Menu master mungkin saya utamakan barang dulu. Barang di menu pertama, kemudian customer, kemudian supplier. Tapi tidak lupa nanti diganti nama menunya juga supaya bagus. Ya, MNM BRG. Di sini MNM customer. Di sini MNM supplier. Oke, jadi desain menunya sudah siap. Nah, langkah selanjutnya adalah nanti kita boleh ke database dulu ya, ke database. Jadi ini projectnya disimpan. Nah, kita akan membuat database itu. Di video ini saya menggunakan SQL Server ya, karena kebanyakan mahasiswa itu menggunakan SQL Server. Oke, SQL Server. Saya buka sambil ditunggu. Oke. Saya juga nanti akan sambil membuka karena saya agak lupa ingat cara membuat laporan dengan fast report ya. Di sini saya pernah menulis buku, oke, cuman bukunya belum selesai dipublikasi. Nah, di dalam buku ini memang sudah saya siapkan pemrograman dengan Delphi. Oke, nah jadi saya langsung ke bagian yang membuat report aja. Sambil menunggu SQL Server-nya di loading. Oke, nah ini dia SQL Server-nya selesai. Saya konekkan ke nama komputer saya, komputer name saya koneksikan. Oke. Nah, sambil dikoneksikan, kita ke RAD Studio. Nah, saya mau simpan database-nya katakanlah di folder yang sama dengan tempat saya menyimpan program ya. Oke, di sini dia. Jadi saya membuat database dan berikan di folder ini.
Jadi memulai database, mungkin ada sebuah pengaturan yang harus saya atur dulu, supaya kalau database-nya salah, itu saya boleh edit ya, prevent saving, oke, dibuang. Oke, kita mulai. Buat sebuah database baru, ya klik kanan, new database. Oke, setelah new database, saya akan memberikan nama database-nya dengan nama db, jual, beli, stok. Oke, kemudian folder tempat disimpan ini saya akan ganti ke folder yang saya siapkan tadi, saya ganti, lalu di-OK-kan kalau sudah selesai. Nah, setelah di-OK-kan, tempat saya menyimpan tempat saya menyimpan project itu muncul 2 file database ini. Oke, nah kita tidak pedulikan bagaimana file database ini diolah oleh SQL Server, itu tidak akan kita bahas ya. Nah, tetapi kita hanya akan menggunakannya saja. Oke, jadi kita mulai membuat tabel baru. Ada beberapa cara sih membuat tabel, tapi di sini karena untuk video ini saya buat untuk pemula, saya akan menggunakan cara yang paling umum saja, yaitu dengan desain. Oke, new table. Ada cara query ya. Sebenarnya saya pribadi lebih suka cara query, tetapi karena khawatirnya untuk pemula ribet dengan bahasa program query, jadi saya langsung aja mengikuti yang sudah dibuat di sini. Jadi kode, nama, jenis barang, jumlah ya. Kita coba kode. Nah, kode itu isinya biasanya bisa kombinasi huruf dan angka. Jadi saya menggunakan tipe varchar. Oke, varchar 15 misalnya. Nama barang bisa panjang ya. Jadi saya pakai varchar 50. Kemudian jenis barang mungkin tidak begitu panjang, jadi saya pakai varchar 30 saja. Nah, kemudian untuk jumlah barang, di sini mungkin saya asumsi saya tidak menjual bahan kimia ya, saya asumsi mungkin menjual spare part ya, atau hardware komputer, atau mungkin sembako ya di sini ya. Nah, jadi pastinya satuan itu tidak ada yang pecahan ya. Nah, kalau satuan tidak ada yang pecahan, saya boleh memilih small in, bisa. Tapi kekurangannya small in itu jangkauannya hanya sampai puluhan ribu ya. Nah, tetapi apabila stok kita bisa sampai jutaan, maka disarankan untuk menggunakan integer saja, di mana batasnya 2 miliar ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya adalah satuan harga beli, harga jual. Satuan mungkin biasanya merupakan keterangan ya, bukan numerik ya. Oke, satuannya saya berikan 20 huruf. Nah, kemudian harga beli. Nah, harga beli, harga beli ya, harga jual dan modal itu adalah nominal uang. Jadi di SQL Server ini ada tipe data untuk nominal uang, yaitu money. Jadi untuk itu harga jual kita juga bisa melakukan hal yang sama, gunakan money. Kemudian informasi nilai modal juga menggunakan money. Nah, kode pencarian kalau bagi kita sebagai manusia yang menggunakan komputer, kita pasti lebih senang menggunakan nama, pasti. Tetapi untuk pencarian menggunakan nama itu pemrogramannya sedikit lebih sulit ya. Jadi untuk itu di sini akan saya utamakan dulu pencarian dengan menggunakan kode. Jadi kode saya set sebagai primary key. Nah, lalu tabel ini sudah selesai, simpan. Katakanlah saya berikan barang. Jadi disimpan dengan nama barang. Oke, dan selesai. Nah, jadi bagaimana cara melakukan koneksi dari program di RAD Studio dengan database ya? Nanti akan saya demokan setelah kita mencoba membuat form barang. Oke. Nah, ayo. Jadi saya akan mencoba menambah form baru. Menambah sebuah form baru. Oke. Nah, di mana form ini sekarang kita punya 2 form ya. Jadi kita punya form utama dan unit 1. Di mana unit 1 ini nanti saya ganti namanya menjadi FRM BRG, form barang. Kemudian judulnya juga saya ganti menjadi form barang ya. Mana dia? Form barang, caption diganti menjadi barang. Nah, kemudian untuk tampilan ini sendiri saya langsung aja gunakan maximize ya. Maximize. Lalu form disimpan dengan menggunakan nama FORM BRG. Boleh. Form barang juga boleh. Oke, jadilah form barangnya. Lalu bagaimana cara memanggil form barang dari form utama? Karena apabila aplikasi dijalankan, itu pasti form utama dulu yang muncul karena itu form pertama yang kita desain ya. Nah, jadi bagaimana caranya kalau saya panggil menu master barang, itu form barang dulu, form barang harus muncul ya. Oke, mungkin karena tulisan terlalu kecil, saya akan mengganti font.
Di form utama saya akan mengganti font supaya tulisannya sedikit lebih besar. Kita cari properti font F, huruf F. Nah, saya gunakan ukuran yang lebih besar. Oke, ditunggu sebentar, misalnya 12 ya. Oke. Nah, begitu juga nanti dengan menu ya. Menu bisa nggak ya? Menu. Saya gunakan, menu nggak bisa ya, nggak apa-apa. Kemudian form barang juga sama. Form barang, form barang. Ya, form barang ini juga akan saya gunakan font yang lebih besar. Oke kan ya. Oke, nah jadi form barang kita atur dulu bagaimana caranya form barang bisa dipanggil dari form utama. Supaya form barang bisa dipanggil dari form utama, itu hal yang kita lakukan adalah yang pertama uses dulu, boleh tambahkan uses ya, form barang. Nah, tapi karena form barang ini bukan bawaan bahasa program RStudio-nya, jadi tidak disarankan usesnya di sini. Ya, tidak disarankan. Nah, kenapa kita harus uses form barang? Supaya form utama mengenal form barang. Nah, kalau tidak kita panggil uses form barang, maka akibatnya, nah katakanlah kita menambah coding program di menu barang ya, menu barang, kita buat kode program. Jika menu master barang diklik, maka saya mau munculkan form barang dengan cara memanggil frmbrg titik. Tidak ada fitur yang bisa membantu saya, malahan error, berwarna merah artinya error. Frm barang saya tekan titik, tidak ada fitur yang keluar ya. Nah, ini artinya error karena ada warna merah. Nah, jadi untuk itu saya coba menggunakan uses ya. Uses di sini form barang. Saya uses nama filenya di sini. Nah, baru titik koma. Setelah itu baru saya panggil sekali lagi form barangnya apakah sudah bisa ya. Frm barang titik. Nah, fiturnya sekarang muncul gitu ya. Nah, jadi form barang adalah nama file unitnya. Form brg ini, frm brg ini adalah nama form di pemrogramannya. Jadi bedakan antara nama file dengan nama form di pemrograman ya. Nama file dan nama form di pemrograman itu harus berbeda ya di RStudio ini. Oke, jadi form barang saya akan memanggil show, tapi beberapa kendala pasti akan terjadi. Kita coba jalankan. Lalu saya panggil form barang. Oke, form barangnya memang muncul. Form barang memang muncul, tapi form barang tidak muncul sebagai anak dari form utamanya. Karena dia bisa di luar form utama ya. Jadi supaya form barang bisa menjadi anak dari form utama, maka ada sebuah pengaturan yang harus diatur, yaitu form style. Nah, form stylenya kita buat mdi child. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita coba sekali lagi dijalankan. Nah, jadi jalankan, form barangnya langsung terbuka. Ya, form barangnya langsung terbuka dan langsung besar. Nah, bagaimana caranya supaya form barangnya ini biar aja kecil dulu ya. Nah, karena nanti saya belum tahu mau buka form yang mana gitu ya. Nah, supaya form barangnya kecil dulu, itu bisa diatur dengan menggunakan Windows State ya, minimize. Jadi begitu aplikasi dijalankan, form barangnya akan kecil seperti ini dulu ya, sampai kita panggil baru bisa ya. Nah, jadi kalau kita panggil, loh kok tidak membesar ya? Nah, artinya ada tambahan coding yang harus kita lakukan. Kenapa tidak membesar? Karena yang kita request apabila menu dipanggil, yang kita request itu bukan membesarkan, tapi munculkan. Sementara form barang kan memang sudah muncul. Nah, jadi ada baiknya memang seperti ini. Jika form barang, jika form barang itu Windows State-nya, ya Windows State-nya itu masih dalam keadaan Windows State minimize, ya minimize ya. Nah, jika masih dalam keadaan minimize, maka maka yang saya lakukan adalah besarkan dengan cara panggil form barang Windows State sama dengan WS maximize. Ya, bahkan kadang-kadang kita perlu menarik formnya ke depan dengan cara form barang titik bring to front. Nah, karena kadang-kadang terlalu banyak form yang ada di form induk ya, ada dalam form induk. Jadi antara form barang, form customer dengan form supplier itu tumpang tindih ya. Jadi sehingga saya tidak bisa membedakan lagi mana yang form barang. Jadi saya harus panggil fitur tarik ke depan gitu. Coba dijalankan. Oke, ada sedikit error. Titik 2 sama dengan di sini. Oke, jadi kalau dalam keadaan form barang kecil, saya panggil master barang, maka form barangnya harus membesar.
Ya, nah, kira-kira seperti itu dia. Oke. Nah, saya lanjut ya. Ini form barang kalau di close, ya di close dia akan mengecil begini saja. Oke, jadi kalau saya panggil form barang lagi, form barangnya akan membesar ya. Oke. Apa buktinya kalau ini form barang, ini dia window-nya, window anaknya. Kalau saya perkecil kan window anaknya tidak kelihatan di sini ya. Oke, jadi beginilah cara kita memainkan form barang. Meskipun ada cara yang lebih baik lagi dan lebih bagus dari ini ya, tapi kita pakai cara ini dulu yang lebih mudah. Oke, selanjutnya bagaimana cara memogram form barang. Oke, tapi koneksinya aja belum terjadi ya. Nah, untuk koneksi itu saya akan mencoba membuat sebuah tabel, memasukkan sebuah table. Ya, yang pertama koneksi dulu ya. Ya, koneksi. Nah, kenapa saya panggil komponen T-Ado? Karena untuk SQL Server, koneksi SQL Server dan Microsoft Access biasanya menggunakan fitur Ado. Jadi yang pertama saya gunakan Ado Connection. Sangkut ya. Oke, ditunggu. Ado Connection. Nah, yang kedua saya butuh tabelnya ya. Ado Table. Ado Table, saya butuh Ado Table. Ini dia. Oke. Nah, di Ado Connection ini akan saya ganti namanya dengan koneksi database. Koneksi apa saya buat ya? Koneksi DB lah gini namanya ya. Kemudian koneksi DB ya. Nah, kemudian tabel ini karena akan saya gunakan sebagai tabel barang, akan saya gunakan nama ya. Misalnya TBBRG gitu ya, atau tabel barang bolehlah. Tabel barang. TBL barang. Oke, nah jadi ada beberapa cara dalam melakukan konfigurasi atau menghubungkan database dari SQL Server ke dalam pemrograman kita. Cara yang paling mudah sih sebenarnya di koneksi, mulai dari koneksi ini itu ada fitur yang namanya connection string. Nah, jadi connection string itu bisa menggunakan cara seperti ini, kita pilih SQL Server provider untuk SQL Server, lalu tekan next untuk ke connection. Nah, server name-nya biar tidak pusing, saya rasa memang lebih baik diketik nama servernya, ya nama komputer saya, atau kalau tidak ingat, boleh menggunakan lokal ya, lokal. Karena kalau menarik di sini dia butuh proses lama untuk mencari nama database server ya. Nah, kemudian koneksinya mau pakai cara apa? Integrated security atau yang pakai password? Katakanlah saya gunakan cara integrated security, ya, yang menggunakan password Windows ya. Nah, kemudian database name-nya tinggal ditarik aja. Ini tadi database-nya muncul sendiri kok. Jadi asalkan nama servernya benar atau menggunakan lokal dalam kurung, ya, ini database-nya bisa muncul sendiri. Nah, baru kita test connection sampai muncul sukses. Nah, setelah sukses kita oke-kan. Oke-kan lagi, maka konfigurasinya selesai. Nah, kemudian untuk koneksi tabel ini sendiri kita tidak perlu hidupkan dulu ya. Nanti pakai coding aja. Oke, kalau mau dihidupkan juga bisa sih. Nah, tetapi dia minta ini. Nah, jadi kalau database login ini diminta, sepertinya kan cukup ribet ya. Nah, jadi ada caranya supaya setiap kita menjalankan program tidak diminta lagi database-nya ya. Nah, caranya dengan menghilangkan login prompt. Login prompt ini kita tutup. Jadi makanya apabila kita mau mengaktifkan koneksi database-nya, itu tidak di prompt lagi, tidak ditanya lagi login-nya ya. Oke. Nah, kemudian untuk tabel barang, bagaimana cara menghubungkannya dengan koneksi database kita? Nah, tabel barang ini yang pertama kita akan setel dulu connection-nya. Kita atur koneksi tabel barang ke koneksi DB. Ya, itu yang pertama. Settingan pertama. Yang kedua, kita cari mana dia nama tabelnya. Ini dia. Nama tabelnya muncul sendiri. Tabel barang. Oke. Nah, kalau sudah muncul tabel barang sampai di sini, nah, sudah terkoneksi, tinggal kita aktifkan saja, aktif sama dengan true. Nah, lalu kalau cara coding gimana? Nah, kalau cara coding itu kita butuh form utama create. Kita butuh form utama create ya. Nah, di mana form utama create ini nanti akan saya pinjam connection string daripada si koneksi sebentar yang sudah jadi. Ini saya copy paste aja. Oke. Nah, kita ke coding. Nah, di coding ini akan saya tambahkan ya. Koneksi DB titik connection string sama titik 2 sama dengan berikan tadi yang kita copy. Nah, berikan tadi kita copy dalam tanda kutip ya.
Oke, nah kalau terlalu panjang itu boleh dipotong lalu nanti ditulis ke bawah dengan operator tambah ya. Boleh kalau terlalu panjang dipotong kemudian gunakan operator tambah lagi. Oke, wah, terlalu panjang ya. Oke, nah kalau terlalu panjang ada cara yang lebih singkat sih sebenarnya, yaitu dengan menggunakan data source sama dengan lokal nama database-nya, kemudian inisial katalog sama dengan nama database kita, ini dia integrated security SSPI. Saya rasa ini aja udah bisa sih. Oke, nah kalau dengan cara coding ini yang diketik ya, data source sama dengan lokal, inisial katalog sama dengan database, integrated security SSPI, itu udah bisa. Lalu jangan lupa panggil koneksi db titik open ya, atau active sama dengan true. Connect ya, active. Sebentar, saya cek dulu koneksi. Connected ya, connected sama dengan true. Jadi saya pikir dia ada fitur open ya. Oke, jadi bisa dengan cara connected sama dengan true, aktifkan. Nah, kemudian pengaturan untuk tabel barangnya juga tidak jauh berbeda. Kita bisa pasang tabel barang titik connection. Nah, tabel barang itu koneksinya adalah berasal dari koneksi database kita yang tadi di ini DB jual beli stok yang sudah terkoneksi di sini. Saya tinggal menghubungkan connectionnya saja. Nah, kemudian saya tentukan tabel barang. Tabel barang itu gimana ya? Tabel barang table name-nya langsung diberikan di sini dengan nama barang. Nah, ini cara codingnya. Lalu untuk mengaktifkannya boleh panggil tabel barang titik ya active sama dengan true. Nah, ini cara coding. Nah, tetapi kalau bisa dengan cara settingan seperti tadi ya silakan. Kalau bisa dengan cara coding ya silakan, mana yang menurut Anda paling gampang ya. Nah, jadi cara codingnya akan saya komentar. Saya tutup komentar karena kita sudah setting dengan cara kita udah setting dengan cara visual ya, secara visual. Oke, kemudian setelah terkoneksi mungkin kita coba menjalankan program. Kalau error berarti koneksinya bermasalah. Kalau tidak error berarti koneksinya oke. Tapi kita tetap belum bisa membuktikannya sampai kepada isi form barang kita buat. Nah, jadi kita akan merancang form barang, tampilan form barang. Oke. Nah, form barang nanti akan membutuhkan tabel barang dari sini ya. Oke, tapi nanti kita lihat bagaimana caranya ya. Nah, jadi form barang ini saya mulai dari pengaturan desain. Desain dulu. Yang pertama saya akan menggunakan panel. Kenapa saya gunakan panel? Karena yang panel ini nanti saya gunakan untuk nempel di atas. Untuk membuatnya nempel di atas itu saya butuh align di atas. Kenapa kita butuh align? Supaya nanti kalau form diperbesar atau perkecil, ukuran panelnya juga ikut. Seperti itu ya, ukuran panelnya juga ikut. Nah, jadi dengan demikian saya tidak perlu memogram supaya panelnya itu bisa menyesuaikan ukuran ya. Saya tidak perlu memogram seperti itu. Nah, kemudian tampilan panel saya sukanya 3D. Nah, kalau 3D berarti saya ganti pengaturan di innernya lower, kemudian outernya juga lower, jadi seperti 3D. Dan keterangan panel 1 tidak saya butuhkan, jadi captionnya saya buang. Nah, kemudian saya akan membutuhkan informasi-informasi yang dibutuhkan dari tabel barang, yaitu kode, nama, jenis, jumlah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, lumayan banyak. Jadi untuk keterangan saya akan menggunakan label. Seperti biasa, saya akan membutuhkan 8 label. 1, 2, 3, mungkin nanti baru dirapikan, 4, selanjutnya 5, 6, 7, kemudian 8. Oke. Nah, jadi untuk keterangannya boleh diganti. Ini untuk kode barang, ini untuk nama barang, yang di sini untuk jumlah barang, jenis ya, jenis barang, jumlah barang. Yang di sini adalah untuk satuan. Kemudian yang di sini untuk
apa namanya ya, harga beli terakhir, dan yang di sini untuk harga jual terakhir, dan yang ini adalah nilai modal. Oke, barangkali tampilan nanti akan diulang, di setel lagi. Nah, untuk label saya tidak perlu mengganti property name ya, tapi untuk edit ini nanti saya akan butuh property name. Nah, untuk bisa memanggil kode barang, saya butuh combo box ya. Nah, combo box supaya kode barangnya ada daftar. Nah, ada daftar yang bisa ditarik dan diketik-ketik. Oke, lalu nanti kalau saya setelah mengetikkan kode barang, saya mau mencari, saya butuh button. Saya akan membuat button cari di sini, tapi nanti baru diganti pengaturannya, nanti baru diatur ya. Oke, selain itu nanti untuk nama saya butuh edit, sebuah komponen yang namanya edit. Oke, mungkin dikosongkan dulu keterangannya. Text, property text. Oke, nah dan yang lain-lain ini juga teks ya. Nah, untuk nama mungkin saya mau pasang filter gimana ya? Nah, untuk filter mungkin tidak dibahas di sini ya, karena masih panjang ya nanti pembahasannya. Jadi saya untuk pemula aja dulu kita atur. Nah, nama, ini kemudian jenis. Tampilannya boleh nyamping ya. Nyamping. Ini kalau menggunakan klik dan tarik, ini jadi masalah. Padahal saya mau menggeser harga beli, harga jual, dan nilai modal. Tapi yang kena adalah semua. Cara mengatasinya adalah tekan tombol kontrol dari keyboard, lalu klik, baru bisa ditarik. Jadi seperti itu caranya ya. Oke, untuk satuan dan jumlah, mungkin saya buat di sini. Jumlah stok dan satuan. Jenis barang boleh dikecilkan. Oke. Nah, jumlah barang mungkin boleh dikecilkan juga, tapi dikasih angka 0. Kenapa? Karena jumlah barang adalah numerik. Jadi untuk menandakan bahwa dia numerik, bukan berarti harus ya, tidak. Tetapi ini hanya untuk menandakan aja bahwa oh ini isinya nanti harus numerik. Oke. Nah, selanjutnya untuk harga beli, harga jual, dan lain-lain. Oke, di copy dari yang angka 0. Oke, selanjutnya nama-namanya diganti ya. Nah, jadi ini akan saya ganti supaya lebih mudah saya ingat nama dan fungsi komponennya. Ini akan saya ganti CMB kode. Yang ini akan saya ganti BTN BTN cari. Karena nanti ini fungsinya untuk mencari berdasarkan primary key. Cari caption. Cari. Oke, keterangan combo kodenya mungkin boleh dibuang, teks, property text boleh dibuang biar kosong. Nah, untuk nama editnya di sini akan saya ganti namanya txt nama, di sini teks jenis, di sini teks JLH, di sini teks satuan. Oke, kemudian di sini teks beli. Di sini saya ganti teks jual. Kemudian di sini saya ganti teks modal. Oke, kemudian untuk fitur-fiturnya yaitu tambah dan lain-lain itu akan saya set di sebelah kanan. Fiturnya mungkin di sebelah sini ya. Jadi kita atur tampilannya supaya lebih rapat. Oke. Nah, saya menambahkan button, barangkali 4 buah button dulu. Lebih besar sedikit. Oke, jadi button yang pertama itu untuk menambah data baru. Mungkin didesain aja dulu. Oke, jadi kita atur namanya di property caption. Yang ini untuk menambah data baru. Yang di sini untuk perbaiki atau ubah data yang sudah ada. Ini untuk hapus. Dan tidak lupa yang di sini untuk data baru. Data baru.
Oke, sementara tampilannya seperti ini ya. Kemudian saya akan membutuhkan tampilan seperti tabel, yaitu saya akan membutuhkan db grid ya, db grid. Bukan db grid, sorry, string grid. Jadi isi tabelnya akan saya buat di sini. Sebenarnya ada cara lain sih dengan menggunakan db grid ya, ada cara lain. Tapi cara tersebut nanti tidak universal. Memang mudah ya, tinggal tarik aja jadi tampilannya. Tetapi nanti tidak universal caranya. Jadi untuk itu saya gunakan string grid yang harus diprogram manual, Nah, string grid ini saya ganti jadi SG. Kemudian supaya ini bisa mengisi sisa tempat yang ada di form, saya akan menggunakan align di tengah. Jadi sifatnya mengisi. Nah, selanjutnya kalau saya mau mengatur kolom-kolomnya agar ada kolom kode nama jenis dan lain-lain, itu bisa seperti ini ya, di form barang create. Jadi harus di coding form barang create. Oke. Nah, di form barang create ini saya tentukan ya. Nah, jadi string grid kita di sini masih 5 kolom. Nah, sementara data kita ada 8 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita atur properti yang namanya column count ya, ada yang namanya call count. Call count itu 8. Oke. Nah, saya tidak mau di sini ada yang hitam di sini, jadi saya pakai fix row, fix column ya, fix column 0. Fix itu maksudnya tidak bisa diedit ya. Oke. Nah, kemudian string grid ini memang tidak ada rencana saya mau mengedit, jadi sehingga saya cari properti read only. Ada properti read only nggak ya? Read only read only. Oh, sepertinya tidak ada ya. Properti read only. Oh, sepertinya tidak ada. Ya, dengan properti read only sih kita memang bisa membuat supaya string grid-nya tidak bisa diedit. Coba saya cari sekali lagi. Oke, ternyata tidak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi pengaturan formnya kita atur di coding program. String grid, kita coba di cell, ya, kolom koma row ya, kolom koma row. Cell di kolom 0, row ke 0, itu saya isi dengan keterangan kode. Dan seterusnya. Oke, kita coba 8 kali ya. Kode nama, oke, kemudian kode nama jenis, kemudian satuan, jumlah satuan. Nah, kemudian setelah itu harga beli. Penamaan di database tidak boleh pakai spasi ya, biar mudah ya. Kalau penamaan di keterangan tidak masalah. Harga jual, kemudian yang ini adalah nilai modal. Nah, tapi nanti lebar daripada kolom-kolom tersebut bisa kita atur. Nah, jadi ini saya ganti kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Kita coba jalankan. Oke. Master barang, jadi seperti ini. Seperti ini dia. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur lebar kolomnya? Karena untuk nama harus lebih panjang ya. Oke, kita coba. Oke, jadi untuk kolomnya mungkin SG di kolom ya, di kolom ke-1 lebarnya, ternyata tidak ada fitur lebar ya. Kolom 1, seingat saya ada fitur lebar sih. Call width coba. Call width, ini dia. Lebar kolom ke-1 itu saya kasih agak panjang ya, misalnya 150 pixel. Kemudian untuk kolom 0 yaitu kode, saya buat mungkin sekitar 80. Oke. Untuk kolom jenis mungkin sekitar 80. Untuk kolom jumlah biarkan saja, mungkin biarkan aja, bolehlah kita atur kolom jumlah. Kemudian untuk kolom satuan, oke, untuk kolom harga beli, harga jual, dan yang lain-lain agak besar ya, karena nominal uang, jadi sedikit lebih besar. 5.
7. 6 dan 7. Jadi kita coba jalankan lagi. Mudah-mudahan kolomnya sudah terbentuk dengan baik. Oh, harga beli terlalu besar ya. Oh iya, 1.200. Ya, salah ketik. Salah ketik. Oke, sekali lagi. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Lumayan. Kalau nama barang kurang besar boleh dibedakan lagi ya. Nama barang. Oke. Nah, nama barang coba 180. Untuk ini mungkin saya ganti 100. Oke, jadi hal pertama yang kita buat nanti adalah bagaimana cara menampilkan data dan mencari data. Jadi saya akan mencoba dengan, memang saya sendiri agak lupa-lupa ingat, tapi kita coba. Nah, jadi saya asumsi di dalam form barang ini sudah ada misalkan 2 barang ya. Jadi cara mengisi data tabel barang adalah klik kanan, kemudian sebentar. Klik kanan, oh bukan di table. Oh ini di refresh dulu ya, karena tabel barangnya belum muncul. Di refresh dulu sampai tabel barang muncul, baru klik kanan, ini kita edit. Oke, katakanlah saya isi yang mudah aja, KB, keyboard. Ya jenisnya aksesoris. Oke, aksesoris. Kemudian jumlahnya belum ada stok ya, satuannya unit atau buah. Harga beli misalnya modal 20.000 diasumsikan, harga jualnya 25.000 misalnya. Nilai modalnya belum ada karena stoknya belum ada. Kemudian saya juga akan menambahkan mouse. Ya, kategorinya aksesoris juga, jumlah 0, satuan buah, modal 15.000 misalnya. Kemudian harga jualnya 20.000. Oke, ini kelebihan angka 0 ya. Oke, nilai modal belum ada. Nah, jadi hal pertama bagaimana cara kita menampilkan ini pada saat form diciptakan ya. Oke, kita coba. Pada saat form barang diciptakan bagaimana cara menampilkannya. Nah, jadi satu hal yang ribet di sini, tabel barang itu ternyata ada di form utama. Jadi supaya form barang bisa memanggil form utama, ya seperti tadi, si form barang juga harus uses form utama. Nah, setelah itu, supaya bisa dipanggil tabel barangnya, saya harus panggil frm utama titik tabel barang titik. Nah, jadi titiknya terlalu banyak ya. Titik ini ya. Dan saya memanggil tabel barang tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Nah, jadi untuk itu, apakah ada cara yang lebih singkat atau universal? Sebenarnya sih ada, yaitu dengan membuat sebuah unit global. Jangan membuat sebuah new unit ya yang sifatnya global. Oke. Nah, jadi unit ini akan saya deklarasikan di sini. Koneksi ya, var koneksi sebagai t-ado connection. Nanti akan saya hubungkan ke form utama. Oke, nah t-ado connection rupanya error, nggak bisa dipanggil. Nah, saya harus uses. Sebelum interface saya harus uses. Nah, usesnya itu saya akan mengikuti kelas yang ada di sini. DataDB, DataWin, AdoDB ya. Di sini saya pinjam usesnya kemari. Nah, baru Ado connection-nya bisa dipanggil. Oke, oh, uses DataDB interface. Oh, di interface ya, terbalik. Oke, setelah interface. Nah, kemudian tabel barang di sini saya sengaja mendeklarasikan dengan tblbrg ya, tabel barang sebagai t-ado table. Di sini huruf besar kecil tidak masalah ya kalau di bahasa Delphi ya. Oke, jadi dengan cara seperti ini nanti variabelnya akan saya buat menjadi universal ya. Nah, dan unit 1 ini akan saya simpan sebagai global. Global. Kenapa saya namakan global? Ya, itu hanya sebuah nama sih sebenarnya. Nah, jadi global ini akan saya manfaatkan untuk supaya kedua variabel tersebut ya kedua variabel tersebut bisa dipanggil tanpa nama form, bisa dipanggil tanpa menggunakan nama form. Oke. Nah, jadi untuk itu, supaya terhubung dia antara global dengan form utama, maka form utama juga menambah uses global. Nah, setelah form utama menambah uses global, nah harus dihubungkan antara koneksi di global dengan koneksi DB di form ini, di form utama, dan dihubungkan juga tabel barang di global, dihubungkan ke tabel barang di form ini. Nah, jadi harus dihubungkan dulu. Jadi sehingga pada saat di form barang, saya tidak perlu repot memanggil, ya saya tidak perlu uses form utama, tapi yang di uses adalah global.
Nah, sehingga saya tidak perlu lagi panggil form utama titik tbl barang titik gitu ya. Saya tidak perlu panggil titik-titik sepanjang itu. Saya cukup panggil tbl brg titik. Dan sudah terhubung ke tabel barang, komponen tabel barang yang ada di form utama. Ya, dengan demikian udah bisa kita lanjut ya. Nah, jadi untuk jumlah row daripada form barang ini ya, pause jika perlu ya, kalau perlu pause. Nah, saya kalau data saya ada 2, berarti jumlah kolomnya juga jumlah row ya, jumlah baris harus ada 3 ya, karena yang satu untuk judul, 2 untuk data. Jadi untuk itu saya harus butuh ya sg titik row count ya, row count row count diatur sama dengan tabel barang ya, tabel barang count. Tabel barang apa ya, ada jumlah data ya, record count iya, tambah satu ya, karena kalau data di tabel barang ada 2, string gridnya itu juga harus ada 3 ya. Nah, setelah itu lakukan perulangan for untuk looping ya, looping untuk menampilkan datanya. Tapi mungkin kita coba dulu apakah jumlah string gridnya sudah cocok ya, dan ternyata sudah cocok. Nah, kalau sudah cocok, bagaimana cara kita menampilkannya? Gunakan perulangan ya, gunakan perulangan. Nah, tabel barang ini memiliki fitur end of file, jadi saya akan menggunakan perintah while tabel barang, mungkin tabel barang di setel dulu ke data pertama ya, tabel barang di first, tabel barang tolong diarahkan dulu ke data pertama. Lalu periksa selama tabel barang belum habis ya, end of AOF. Nah, selama tabel barang belum habis berarti saya menggunakan negasi. Selama tabel barang belum sampai data terakhir, maka yang saya lakukan adalah ambil data dari tabel barang, masukkan ke string grid dengan cara, nah di sini saya akan membuat sg titik ya. Mungkin saya akan membutuhkan jumlah baris ya. Baris sebagai integer, di mana saya mulai dari baris 1. Baris 1. Oke. Nah, jadi string grid di sel ke 0, baris tersebut itu diisi dengan kode dari tabel barang. Jadi tabel barang titik fill by name buka kurung kode. Nah, kode kemudian sebagai tipe string. Jadi seperti itu. Nah, jadi kira-kira repot nggak ya kutip kode, kutip nama, kutip sepertinya repot ya. Nah, kalau repot, ada caranya. Di global ini saya mendeklarasikan variabel fill name kode ya, fill name nama, fill name jenis, kemudian fill name kalau repot ya, kalau seandainya repot, kalau nggak repot ya nggak masalah. Jadi fill name jumlah, fill name, jadi boleh saya singkat satuan, kemudian fill name HRG beli, fill name HRG jual, fill name nilai modal sebagai tipe data string ya, tipe data string. Nah, tapi hubungkan juga di form utama ya. Jadi ini kan belum ada isinya. Nah, ada cara di mana kita bisa buat function sih untuk mengisi. Misalnya saya buat dulu interface-nya adalah prosedur ya, buat nama field, di mana prosedur buat nama field ini body function-nya harus di bagian implementation. Nah, prosedur buat nama field, nah jadi semua variabel yang nama field ini boleh saya berikan kemari. Oke, diisi ya. Nah, jadi fn nilai modal sama dengan nilai modal. Jadi sehingga saya tidak perlu kutip seperti itu ya. Jadi ini saya buat dia harga jual. Jadi menggunakan nama alias saja. Kemudian ini harga beli. Kemudian ini menggunakan satuan. Jadi diatur aja nama filenya. Nama filenya. Jadi ini jumlah. Kemudian ini jenis. Oke, selanjutnya ini nama field nama. Oke, dan yang terakhir adalah kode. Nah, ini manfaatnya gimana? Supaya nanti di form lain yang butuh nama barang dan lain-lain yang butuh nama field ini tidak perlu pusing lagi ya. Oke, dan selanjutnya ini harus dipanggil, function ini harus dipanggil di form utama.
supaya terhubung, supaya dikenal, gitu ya. Oke, coba kita jalankan, tidak ada error. Nah, kita kembali ke form barang. Nah, jadi kalau capek ketik kode kayak gini, kutip-kutipan terus, ya fn kode aja. Karena mengetikkan tanda kutip itu tangan kiri kita, tangan kanan kita ya. Jari kelingking itu harus menggeser satu. Jadi sementara saya ketik fn itu kan cepat ya. Nah, fn lebih cepat daripada saya menggeser jari kelingking tangan saya ya untuk ke kanan ya gitu ya. Jadi lebih mudah di posisi ketikan aja ya. Nah, saya lanjutkan lagi dengan sel ke-1 di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sesuaikan. Nah, sesuaikan dengan ini adalah nama, sesuaikan dengan ini adalah jenis, sesuaikan ini dengan jumlah. Nah, sesuaikan lagi ini dengan apa namanya? JLH ya, JLH. Nah, sesuaikan lagi ini dengan menggunakan apa ya? Satuan HRG beli. Di sini adalah HRG jual. Ya, selanjutnya ini FN nilai modal. Nah, sampai di sini ya. Nah, kemudian tidak lupa setelah satu baris terisi, baris bertambah satu. Jangan lupa. Nah, di bahasa program Delphi, baris bertambah satu bisa digantikan dengan cara INC baris. Bisa dengan cara ini atau bisa dengan cara baris sama dengan baris tambah satu. Nah, setelah baris di string grid bertambah satu, tabelnya juga jangan lupa digeser. Tabel barang, tolong geser ke data selanjutnya. Jadi jangan data itu aja yang ditampilkan. Oke, coba kita jalankan. Mudah-mudahan sudah tampil. Nah, jadi barang-barangnya sudah tampil. Oke, tantangan selanjutnya juga ada ya. Nah, bagaimana cara mencari? Oke, nah untuk cara mencari sendiri mungkin saya akan sedikit melihat yang ada di buku yang sudah saya buat. Nah, mencari itu ada fiturnya sih. Nah, ada fitur menggunakan var record ini ya. Coba sebentar. Sayangnya buku saya belum publish sih. Ini versi ya. Sebentar. Ya, versi Delphi ya. Nah, ada sebuah variabel yang harus saya deklarasikan, yaitu bertipe di mana dia ya? Ada sebuah variabel di form barang. Sebentar ya. Find key ya. Oh, pakai find key bisa rupanya. Oke, find key. Oke, nah jadi kalau menggunakan find key saya akan coba ya, find key, tombol cari. Nah, jadi apabila tombol cari dipanggil, oke, di sini saya akan panggil jika tabel barang find key ya, tabel barang find key oh, error ya. Find key, sebentar. Barang panggil fitur find. Loh, find-nya hilangnya, berarti di sini tidak ada fitur find key ya. Oke, kalau locate, oke, ada fitur locate ya, jadi saya akan mencoba locate. Jadi ada fitur find key, ada fitur locate. Oke, mohon maaf, jadi videonya agak panjang sedikit, terpaksa ini. Oke. Ya, setahu saya biasanya ada find key ya, tapi ini kok nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya akan mencoba fitur locate saja karena tabel barangnya ternyata tidak ada fitur find key. Ada ya. Nah, jadi saya gunakan fitur locate. Menggunakan fitur locate ini kita dikasih tahu kira-kira key yang mau dicari apa. Nah, key yang mau dicari adalah apa namanya? Key yang mau dicari adalah kode. Kode ya. Nah, jadi dalam tipe string ya di sini. Dalam tipe string, key yang mau dicari adalah kode. Oke, sebentar. Kode. Nah, kemudian key value-nya sebagai varian ya. Key value-nya itu akan saya berikan yang ada di combo box kode titik text. Nah, kemudian locate option ini dia ada fitur yang namanya LO. Fitur LO saya agak lupa fiturnya. Ada LO find nearest, atau coba ya saya boleh search di help-nya sebentar. Oke. Ini satu hal yang saya sukai dari RAD Studio, help-nya tidak perlu online ya.
Jadi kita di tempat yang tidak ada internetnya ini tetap bisa kita gunakan. Oke, locate. Kita buka help untuk locate. Oke, locate ini cara menggunakannya kayak mana? Oke, T-locate option itu ada fiturnya. Coba kita lihat. T-locate option. Option. Partial key, ada satu lagi fiturnya. Partial key itu mencari yang mendekati ya. Saya mau cari yang spesifik. Gak apa-apa, bisa dicari di sini. T-locate option. Oke. Case insensitive ya. Coba gunakan LO. Case insensitive. Oke, cari yang sama tetapi apa namanya ya? Jangan bedakan huruf besar kecil ya. Case insensitive. Oke. Ya. LO case insensitive. Oke. Oh, error ya. Nah, di sini error ya, karena kita harus kasih pengenal. Pengenalnya adalah T-locate option ya. T-locate option. Titik. Oke. Oh, T-locate optionnya error ya. Jadi saya harus include data DB udah. Uses data DB. Ya, harusnya bisa jalan ya. T-locate option. Oke, tidak apa-apa. Paling-paling ini akan saya simpan dulu dan disambung ke video yang selanjutnya ya. Saya coba sekali lagi. Kalau masih gagal, saya lanjutkan ke video. Akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Partial key. Locate option. Locate. Oke, jadi tabel barang di locate dengan kode, kemudian key stringnya ada di tombol kode, kemudian locate optionnya adalah LO case insensitive ya. Ya tapi error ya. Ya, kalau begitu saya akan mensambung video ini di sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, akan saya sambung lagi nanti.